Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah kita sudah sama mendengarkan paparan yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Habib Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Aidarus hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatanallahu bi'ulumih amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sama kita dengar yaitu tentang dhawabitul fatwa fin nawazil. Saya hanya ingin menyampaikan, bukan menambahkan apalagi mengurangi. Apa yang beliau sudah sampaikan sudah luar biasa, sangat bagus dan sangat manfaat untuk kita semua. Yang kita ingin ingatkan istilah fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil. Fikih sebagaimana sudah sama kita ketahui, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Kita sudah tahu bahwa fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum amaliyah syar'iyah dengan dalil-dalilnya yang rinci. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi soal fikihnya. Sekarang soal kata an-nawazil. An-nawazil ini kata jamak dari kata nazilah. Nazilah kalau secara bahasa dia bisa diartikan nuzulu syai'in wa wuqu'ih. Jadi kata nazilah dari kata nazalah. Nazalah yanzilu turun. Nuzulu syai' atau wuqu'u syai' terjadinya sesuatu. Nah, jadi karena dia bicara tentang waqa'i', tentang hawadis yang terjadi, maka dia disebut nazilah. Tapi memang nazilah ini pada awalnya lebih dikenal dengan sesuatu yang syadid. Min syada'id dahri. Kejadian-kejadian bencana, musibah yang keras. Sehingga dikenal ada istilah kunut nazilah. Jadi pada awalnya nazilah ini memang berkaitan dengan sesuatu terjadi yang merupakan bencana, musibah dan seterusnya. Tapi kemudian dalam fikih nazilah ini digunakan tentang sesuatu yang baru. Nah, jadi suatu peristiwa yang baru terjadi, belum pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, itu disebut nazilah. Nazilah itu satu. Kalau banyak tentunya nawazil. Nah, jangan pernah ada juga di benak kita yang menganggap fiqhun nawazil itu hanya fikih mutakhir. Oh, fikih nawazil ini hanya fikih yang berkaitan dengan masalah modern. Enggak. Fiqhun nawazil itu adalah saudara fikih tentang saudara al-hawadits allati tahtaj ila hukmin syar'iyyin. Atau al-hawaditsul lati taqa ala ghairi mithalin sabiq. Jadi terjadi suatu peristiwa baru setelah zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang memerlukan penjelasan hukum syar'i. Karena secara eksplisit tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Sehingga fiqhun nawazil ini sudah terjadi. Dari zaman tabi'in itu sudah terjadi. Bahkan di zaman sahabat setelah wafatnya Nabi sudah terjadi. Nah, jadi apa saja yang difatwakan oleh para sahabat, yang difatwakan oleh para tabi'in, yang difatwakan oleh tabi'in, dan seterusnya sampai zaman kita ini, atas suatu masalah yang belum pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu disebut fiqhun nawazil. Dulu ulama salaf kita nyebutnya bukan fiqhun nawazil. Mereka sebutnya Al-Fatawa. Nah, jadi kalau kita lihat ada kitab Al-Fatawa.
lil a'immah, ada al-fatawa li Ibn Hajar Asqalani, ada al-fatawa li Ibn Hajar Haytami, ada al-fatawa li Suyuti, ada al-fatawa li fulan, ada al-fatawa li fulan. Itu kalau kitab sudah disebut al-fatawa, umumnya isinya adalah fatwa-fatwa si ulama yang memang belum pernah terjadi di zaman Nabi. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat. Makanya mereka judulnya dikasih al-fatawa. Nah, kemudian setelah al-fatawa di zaman kemudian muncul istilah fiqhul waqi'at. Nah, fiqhul waqi'at sama al-fatawa sama. Fiqhul waqi'at maksudnya fikih tentang peristiwa-peristiwa yang baru. Nah, di zaman kita sekarang ini lebih dikenal dengan fiqhun nawazil. Nah, jadi sekali lagi, sengaja ini saya uraikan, jangan ada nanti di benaknya, oh fiqhun nawazil, fikih tentang urusan modern aja, enggak. Atau urusan-urusan ulama yang sudah diuraikan oleh para ulama kita dalam kitab fatwanya, yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, itu juga disebut fiqhun nawazil. Nah, jadi dari sini kita mau katakan sekali lagi bahwa secara lughah an-nawazil jam'u nazilah ay nuzulu syai'in wa wuku'. Istilahan yang dimaksud dengan nawazil itu adalah al-waqa'i' wal masail mustajaddah au al-hawaditsul lati tahtaj ila hukmin syar'i au al-hawaditsul lati taqa ala ghair mithalin sabiq. Nah, kita boleh definisikan yang mana saja. Pertama, kita bisa definisikan bahwa apa itu nawazil? Al-waqa'i' wal masail mustajaddah. Kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang baru. Baru dimaksud di sini, saudara, setelah zaman Nabi, bukan baru di zaman modern saja. Setelah zaman Nabi. Karena kalau ada suatu kejadian terjadi di zaman Imam Ghazali umpamanya. Bagi zaman Imam Ghazali mustajaddat. Kalau bagi kita sekarang bukan mustajaddat lagi. Karena sudah dibahas oleh Imam Ghazali. Tapi bagi Imam Ghazali di zaman Imam Ghazali itu mustajaddat. Nah, itu nawazil. Jadi setiap zaman ada nawazilnya. Setiap zaman ada mustajaddat. Selalu ada setiap zaman. Nah, begitu juga di zaman kita sekarang ini. Jadi mustajaddat itu banyak sekali ya ikhwan. Nah, makanya tadi diingatkan oleh Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus bagi seorang mufti fin nawazil yang ingin memberikan fatwa dalam perkara yang nawazil mustajaddat, jangan terburu-buru, periksa dulu fatwa-fatwa ulama sebelumnya. Jadi yang diperiksa bukan hanya kitab-kitab fikih yang berjilid-jilid, tapi baca juga kumpulan fatwa mereka. Karena biasanya mustajaddat itu adanya di kumpulan fatwa, bukan di kumpulan kitab yang berjilid. Kadang-kadang di kumpulan kitab berjilid kita nggak dapat mustajaddat, yang kita dapat masalah-masalah yang lama. Tapi dalam kumpulan fatwa, nah itu biasanya banyak mustajaddat di zaman sang mufti. Nah, sekali lagi tuh, di zaman sang sahibil kitab. Nah, walaupun bagi kita sekarang bukan mustajaddat lagi. Nah, kalau sudah dibahas di kitab-kitab fatwa tersebut, nggak perlu repot-repot lagi kita buat fatwa baru. Makanya tadi berkali-kali Dr. Abdullah mengingatkan, ingat periksa dulu, jangan terburu-buru. Nah, kalau memang sudah ada, tinggal dinukilkan aja. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada. Baik. Nah, kemudian tadi kita katakan al-hawaditsul lati tahtaj ila hukmin syar'i. Nah, umumnya para ulama mendefinisikan nawazil itu adalah kejadian-kejadian baru yang membutuhkan hukum syar'i. Karena hukum syar'inya belum ada, belum dibahas, sehingga dia membutuhkan hukum syar'i. Atau definisi yang berikutnya, al-hawaditsul lati taqa'u ala ghair mithalin sabiq. Yaitu kejadian-kejadian baru yang terjadi yang belum ada sepertinya. Yang belum ada kejadian seperti itu di masa sebelumnya ya ikhwan. Nah, itu yang dimaksud an-nawazil. Sehingga dengan demikian takrif fiqhun nawazil secara singkat adalah ma'rifatul hawaditsil lati tahtaj ila hukmin syar'iyyin, yaitu mengetahui hukum daripada kejadian-kejadian, mengetahui kejadian-kejadian baru yang membutuhkan penetapan hukum syariat, saudara.
Tapi di sini disebutkan bihadza ta'rif takhrujul hawaditsul lati la tahtaq ila hukm syar'i. Tapi jangan juga kejadian-kejadian baru dimasukkan semua sebagai nawazil. Contoh, saudara, kazilzal, gempa bumi, wal barakin, saudara. Itu jangan dimasukkan ke nawazil. Walaupun sebetulnya itu termasuk nawazil, saudara. Itu termasuk syadid mensyada'idil dahr, saudara. Tapi jangan dimasukkan. Karena itu enggak membicarakan soal hukum syar'inya. Nah baik, dengan demikian yang perlu kita ketahui bahwa fiqhun nawazil ini dari zaman ke zaman punya nama. Dulu namanya yang terkenal masyhur adalah Al-Fatawa. Jadi kalau antum ambil kitab Al-Fatawa, ada kumpulan fatwa Imam Juwaini, ada kumpulan fatwa Imam Bulqaini, ada kumpulan fatwa a'immah, saudara. Nah umumnya Al-Fatawa itu menghimpun fiqhun nawazil baik dalam ibadat maupun muamalat. Nah, jadi dulu terkenalnya Al-Fatawa. Kemudian bergeser zaman berikutnya terkenal dengan Al-Waqi'at. Nah, jadi ada ulama-ulama yang tulis kitabnya dengan judul Al-Waqi'at. Nah, Al-Waqi'at maksudnya waqa'i', kejadian-kejadian yang memerlukan pembahasan hukumnya. Kemudian yang ketiga berikutnya bisa juga disebut Fiqhul Mustajaddat. Nah, jadi ada yang ngarang kitab judulnya Fiqhul Mustajaddat, dia enggak tulis fiqhun nawazil. Nah, ada juga yang tulis al-qadaya al-mu'asirah. Nah, seperti Dr. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Nah, beliau menulis al-fatawa fil qadaya al-mu'asirah. Fatwa-fatwa dalam masalah-masalah yang baru, al-mu'asirah, yang terjadi di zaman ini, saudara. Jadi apapun namanya, apakah itu al-fatawa, al-waqi'at, al-mustajaddat, atau al-qadaya al-mu'asirah, itu semua yang dimaksud dengan fiqhun nawazil. Nah baik, kalau kita mau lihat fiqhun nawazil yang terjadi di zaman belakangan ini, contoh amsilah fiqhun nawazil fil ibadat, contohnya. Nah, contohnya dalam soal ibadah, bisa kita uraikan antara lain as-salatu fit ta'irah. Salat di pesawat terbang. Nah, itu kan jadi pembicaraan di antara ulama. Apa masih disyaratkan menghadap kiblat atau tidak, atau bagaimana cara salatnya dan seterusnya. Itu mustajaddat karena zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in, saudara, bahkan zaman mutaqaddimin wa mutaakhirin pesawat terbang belum ada. Nah, sehingga itu tantangan bagi ulama-ulama yang hidup setelah ditemukannya pesawat terbang. Nah, itu termasuk fiqhun nawazil. Begitu juga masih berkenaan dengan pesawat terbang. Shaumul musafir bit ta'irah. Bagaimana puasanya orang yang musafir dalam pesawat terbang? Berangkat dari Jakarta jam 4 sore. 2 jam lagi buka puasa. Begitu terbang menuju Saudi. Nah, begitu masuk jam 6, Jakarta yang ditinggalkan sudah masuk maghrib. Tapi pesawat dia matahari masih terang benderang. Belum masuk waktu maghrib. Dia mungkin 2 jam masih ada di di Aceh. Belum masuk maghrib. Begitu Aceh masuk maghrib, dia udah ada di Afghanistan. Belum masuk waktu maghrib juga. Saudara. Nah, itu kadang-kadang kalau kita berangkat begitu sampai tujuan belum maghrib juga. Nah, ini apa puasa ikut dengan waktu kotak yang ditinggalkan? Atau buka puasa dengan waktu kota yang dituju, atau buka puasa dengan waktu di mana kapal itu berada. Nah, itu fiqhun nawazil ya ikhwan. Jadi banyak sekali persoalan. Nah, dari situ juga saudara nggak sampai di situ saja. As-salatu was-shaumu fil fadha. Nah, sekarang ini kan ada astronot muslim yang ikut pesawat ruang angkasa, 6 bulan di ruang angkasa. Terus sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Karena di ruang angkasa dia nggak ketemu lagi siang malam. Dia nggak ketemu lagi tuh matahari terbit, matahari terbenam. Lalu sholatnya ikut mana? Apa ikut negeri yang dia tinggalkan? Atau ikut waktu Mekah? Atau nggak sholat sama sekali? Nah, ini kan jadi pembahasan karena sabab sholat maghrib ghurubus syams. Sementara dia nggak ngalamin ghurubus syams. Artinya sebab sholat itu nggak ada bagi dia. Nah, ini jadi tantangan para ulama mujtahid untuk bagaimana memfatwakan
Nah dulu anak Malik Salman yang sekarang jadi raja, dulu punya anak namanya Sultan. Itu sekitar 25 atau 30 tahun yang lalu ya kawan. Itu ikut ke ruang angkasa. Selama 6 bulan hidup di sana, dia minta fatwa kepada ulama di Saudi. Bagaimana nanti saya di sana? Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasanya? Jam apa yang kita pakai? Apakah kita pakai hitungan di bumi atau kita pakai hitungan jam aja? Pokoknya sekian jam, sekian jam. Nah itu yang perlu kita ketahui. Begitu juga masih dalam soal ibadat. Al-Miqat bin Jeddah. Ini jamaah haji sekarang dari seluruh dunia diturunkan di Jeddah. Dari seluruh dunia. Nah apakah Jeddah ini sah apa enggak jadi miqat? Kalau sah apa dalilnya? Kalau enggak sah kenapa? Ini juga termasuk fiqhun nawazil ya ikhwan. Nah kemudian Mina Jadid. Mina yang asli saudara udah enggak bisa nampung jamaah haji. Jamaah haji begitu masih 2-3 juta, Mina masih bisa menampung. Tapi begitu jamaah haji di atas 5 juta, 6-7 juta, Mina udah nggak nampung. Akhirnya diperluas itu Mina. Nah, disebut sekarang Mina Jadid. Nah, apakah Mina Jadid ini masuk dalam Mina atau tidak? Kalau masuk dalam Mina berarti sah mabit di sana. Kalau nggak masuk dalam Mina berarti nggak sah mabit di sana. Ini juga butuh fatwa ya ikhwan. Ini namanya fiqhun nawazil. Termasuk itsbatur ru'yah bil minzar. Menetapkan ru'yatul hilal pakai alat. Apa kita pakai planetarium, apa pakai teleskop, saudara. Nah ini sah atau tidak? Apa memang harus ainun mujarradah? Kita tolak itu perkembangan teknologi atau bagaimana? Itu termasuk fiqhun nawazil. Jadi di sini nanti jangan nanya saya satu-satu hukumnya ya. Ini bukan buat ditanya. Kalau ditanya saya nggak bisa jawab itu semua ya. Jadi kalau buat PR boleh. Semua bikin PR tuh jawab yang tadi. Jadi belajar jadi mufti ya. Baik, itu beberapa masalah dalam ibadat. Dalam muamalat. Dalam muamalat diantaranya an-nuqud al-waraqiyah, uang kertas. Zaman Nabi nggak ada uang kertas. Uang dulu di dunia, mau di Arab, mau di bukan Arab, di India, di Cina, di Eropa, semua mata uang emas dan mata uang perak. Diukurnya dengan berat. Berapa gram itu berat dinar, berapa gram itu berat perak, masing-masing negeri berbeda. Dinar Irak dengan dinar Mekah berbeda berat. Saudara, jadi nilainya diukur dengan berat. Dengan berat yang dimiliki oleh emas atau perak. Tahu-tahu sekarang udah diganti pakai uang kertas. Nah, ini bagaimana hukum uang kertas ini? Nah, apa ada riba di dalam uang kertas atau tidak? Nah, ini jadi persoalan. Nah, ini termasuk apa? Fiqhun nawazil. Bahkan belakangan ada uang elektrik, ada uang digital. Saudara, ini bagaimana alat bayarnya udah berubah? Dikit lagi uang kertas nggak laku lagi. Kita sekarang masuk tol lagi uang kertas sudah nggak laku. Nah, pakai e-tol, saudara. Nah, ini perlu fatwa, bukan tidak perlu fatwa. Jangan sembarangan kita mengikuti kemajuan teknologi, tahu-tahu di ujungnya nanti, oh ada riba. Oh ternyata ada gharar. Oh ternyata haram. Nah mestinya dari sekarang ini para ulama kita berdiskusi, berijtihad, hal-hal yang baru tersebut apa hukumnya. Kalau boleh apa alasannya. Kalau nggak boleh apa dalilnya. Jadi ini mesti dikupas ya kawan. Nggak boleh enggak. Nah begitu juga termasuk taghayyur qimatil umlah wa atharuhu fit ta'amul wad duyun. Seperti perubahan kurs. Kurs rupiah dengan kurs dolar beda. Nah bagaimana kalau nanti orang utang. Umpamanya dia ngutangnya dengan dolar. Nah tahu-tahu baru setahun dolarnya naik. Padahal kalau dia utang rupiah cuman sekian juta. Gara-gara pakai dolar akhirnya utang yang 10 juta jadi 100 juta. Nah ini bagaimana pembayarannya? Apakah tetap harus dengan dolar? Apa boleh dirubah dengan rupiah? Karena dolar ini kan begitu taghayyur, dia punya qimatul umlah, itu pasti punya asar, punya pengaruh. Pengaruh kepada muamalatnya, pengaruh kepada utang piutangnya. Dan itu bisa mengantarkan kepada krisis moneter. Nah, jadi ulama-ulama ya harus bisa untuk mengeluarkan fatwa soal ini. Sebagaimana tadi Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus mengatakan, kalau kita mau bicara soal krisis moneter, kita perlu ahli ekonomi.
Si ulama belum tentu paham itu ekonomi modern. Ya dia undang ahli ekonominya. Dan yang diundang ini mesti yang jujur, yang amanah, yang beriman. Sebab kalau dia dapat informasi dari yang tidak beriman informasinya nggak boleh dipercaya ya. Nah, kenapa? Karena ini persoalan untuk menentukan hukum. Nah, kalau persoalan sehari-hari, persoalan sosial, tidak ada masalah. Kalau persoalan hukum kita mesti tanya ahli moneter, ahli ekonomi yang beriman kepada Allah dan tercatat dia orang jujur, dia orang baik, bukan korup. Nah, begitu kita tanya yang korup, dia bisa memberikan informasi yang tidak benar. Sementara informasi dia itu akan menentukan si mufti tadi di dalam berfatwa. Nah, jadi jangan cuma satu, ambil dua ahli yang betul-betul ahli, jujur, amanah. Saudara, tanyakan apa sih itu kripto, apa sih itu etol, apa sih itu obligasi, apa sih itu saham, apa sih itu tanya, belajar, nanti dijelaskan. Oh, obligasi itu ini, cara kerjanya begini. Nah, dari situ si mufti ini akan membuka dia punya wawasan, kemampuannya dalam bidang fikih dan hukum. Oh, kalau ini ada gorornya. Oh, ini bisa mengantarkan ke ribanya. Oh, kalau begitu yang ini bagus. Oh, kalau yang ini nggak boleh. Seperti MLM dulu itu ada jual beli apa tuh? Yang bertingkat-tingkat itu perlu fatwa dari ulama. Jangan umat Islam ikut, saudara sebagai ekonomi modern, tapi nggak pernah tahu hukumnya. Berbahaya. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa begitulah tantangan daripada fiqhun nawazil. Nah, kemudian yang lain lagi seperti apa? Bai'us saham. Jual beli saham. Saudara, gimana hukumnya? Gimana kedudukannya? Sementara harga saham itu terus turun naik, saudara, tanpa kelihatan barangnya. Nah, ini boleh atau tidak? Bagaimana jual beli di bursa efek? Apakah itu halal atau tidak? Nah, itu mesti dikupas. Itu fiqhun nawazil. Jadi satu kejadian yang zaman Nabi nggak ada. Zaman ulama-ulama dulu nggak ada. Ya, ikhwan. Nah, begitu juga soal takmin. Yaitu soal asuransi. Ada asuransi yang boleh, ada asuransi yang nggak boleh. Yang bagaimana yang boleh, yang bagaimana yang nggak boleh. Nah, kenapa ini boleh, kok yang ini nggak boleh, yang itu boleh. Ada apa? Nah, itu mesti dipelajari ya, ikhwan. Nah, kemudian masih ada lagi seperti bai'ul ismit tijari. Nah, sekarang ini merek dijual, saudara. Dia nggak jual barang, cuma jual merek. Minta royalti. Ini bagaimana hukum Islamnya nih royalti? Saudara. Dia nggak jual barang, dia nggak jual makanan, dia cuma jual nama. Ada yang jual PT. Dia PT-nya udah punya izin, tapi dia udah nggak mampu gerakan. Ada yang mau beli nggak PT-nya? Jadi nggak repot lagi ngurus izinnya. Saudara, ini bagaimana dalam Islam menjual? Ini kan barang-barang yang nggak pernah ada di zaman Nabi. Yang namanya PT, merek, royalti. Sekarang diperjualbelikan. Jual belinya bisa miliaran itu. Bukan jual beli murah itu. Cuma nama PT doang. Terus jual beli izin. Gimana jual beli izin? Si A yang dapat izin, tapi si B yang pakai. Nah, dia jual beli, saudara. Nah, ini juga merupakan fiqhun nawazil. Banyak sekali fiqhun nawazil, saudara. Termasuk ijra'ul uqud bi wasail ittisalil hadits, yaitu melakukan jual beli atau akad apa saja dengan menggunakan teknologi, saudara. Seperti yang tadi jual beli online yang disebutkan sama Habib Hanif, saudara. Atau bukan hanya jual beli, bahkan akad nikah sekalipun. Bagaimana akad nikah pakai video call, bagaimana pakai online. Kita jangan sembarang bilang boleh, haram, halal. Tapi nggak pakai dalil, nggak boleh. Jadi kalau kita bilang boleh, Anda sudah pelajari belum? Anda sudah tatebuk belum? Anda sudah terus teliti belum pendapat ulama-ulama yang ada? Anda sudah lihat belum kaidah-kaidahnya? Dengan kaidah apa itu dibolehkan dan tidak dibolehkan? Nah, jadi di zaman ini memang tantangan kita ini berat nih. Banyak hal-hal baru yang kita buka kitab fikih nggak ada. Nah, saudara, ini tantangan. Apalagi kalau Anda di tengah masyarakat menjadi tempat umat bertanya. Nah, satu kecamatan semua nanyanya sama antum. Wah, ini agak lumayan berat ini. Saudara, jadi kadang-kadang kita bukan mufti, tapi orang muftiin kita. Ini kan yang repot. Begitu kita nggak jawab, saudara, mereka ngambek semua. Dianggap kita nggak tanggung jawab. Nah, jadi memang kalau sudah jadi dai, ustadz, kita nggak katakan dipaksa jadi mufti, harus terus menimba ilmu. Harus terus menggali, harus terus membaca, dan harus dekat terus.
dengan ulama-ulama yang mumpuni. Ambil ilmunya, tanya kepada dia. Kalau kita nggak paham, jangan sembarangan keluarin fatwa. Tunda dulu jawabannya. Nanti ya, saya mau kaji dulu. Nanti tunggu jawabannya ya, saya mau tanya guru dulu. Nanti ya sabar ya, saya mau periksa dulu nih, saya nggak mau salah. Dan seterusnya. Nah kemudian di dunia kedokteran, itu juga banyak fiqhun nawazil. Bahkan jangan-jangan dunia kedokteran paling banyak ini saudara. Antara lain apa saudara? Ziraatul a'dha. Nah bagaimana organ tubuh itu dilestarikan dan dikembangbiakan. Sekarang ini kulit orang bisa diambil, ditaruh di satu tempat khusus yang sudah disediakan. Kulit itu mengembang. Dan kulit itu digunakan untuk operasi ganti kulit. Kalau ada orang yang luka bakar, saudara, kulitnya rusak. Nah jadi ada bank kulit. Nah di bank itu kulit itu diambil sesuai kebutuhan berapa senti kali berapa senti ditempel di badan orang yang luka bakar sehingga akhirnya setelah diobati kulitnya bagus lagi. Kulit itu bisa dikembangbiakan ya ikhwan. Nah ini bagaimana ini ziraatul a'dha? A'dha dikembangbiakin dan bagaimana juga naklul a'dha? Transplantasi. Saudara, jadi orang sakit ginjal, ginjalnya rusak diganti dengan ginjal yang lain. Ini bagaimana? Jadi diambil dari ginjal yang orang sudah mati atau diambil ginjal dari orang yang masih hidup sukarelawan. Ini kan mesti ada kejelasan hukum boleh atau tidak. Kalau boleh apa dalilnya? Kalau enggak apa dalilnya? Nah kalau memang boleh dalilnya mana nasnya dari Quran atau hadis? Kalau enggak ada mana akwal ulama yang dulu? Kalau enggak ada coba lihat mungkin ada yang mirip-mirip bisa dikiaskan. Kalau enggak ada juga coba lihat gali di dalam kaidah-kaidah. Kaidah usul maupun kaidah fikih gali. Mungkin di sana ada jalan untuk kita bisa mendapatkan kejelasan hukum. Tapi seperti pesan tadi tuh, Habib Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Aidrus pesan, cari dulu, jangan nentuin dulu. Kadang-kadang kita udah nentuin hukum, pokoknya ini boleh. Nah, saya mau cari dalil bolehnya. Nah, nggak bisa begitu, saudara. Kalau kita belum tahu, ya kita jangan bilang tahu dulu dong. Saya nggak tahu, saya mau cari. Nah boleh enggaknya tergantung hasil pencarian. Ini kadang-kadang enggak udah netepin boleh dulu. Udah boleh enggak apa-apa. Dalilnya ntar ane cariin. Ini wah, repot ini ya. Itu yang tadi Dr. Habib Abdullah ingetin kita tuh. Jangan sistem pesanan. Kemudian termasuk juga bai'ul a'dha. Nah bagaimana kalau organnya diperjualbelikan? Kalau tadi kita cerita yang sukarelawan ngasihnya rela. Nah, lalu kalau diperjualbelikan bagaimana? Sekarang ada jual beli ginjal ya, kawan. Banyak terjadi. Ini bagaimana hukumnya? Nah, kita jangan masalah begini kita serahkan ke ahli hukum pidana KUHP. Jangan kita serahkan ke hakim-hakim kodi-kodi yang nggak ngerti hukum Islam. Oh, kalau menurut KUHP ini pidana, ini harus begini. Tunggu dulu, hukum Islamnya bagaimana? Saudara. Nah, jadi ahli-ahli hukum Islam harus terus bekerja. Setiap tahun akan ada selalu peristiwa baru mustajaddat yang akan menjadi tantangan dia untuk terus berpikir dan beriktihad. Termasuk saudara jirahatut tajmil, operasi plastik untuk mempercantik seseorang. Hidung pesek jadi mancung, badan pendek jadi tinggi. Loh kok bisa badan pendek jadi tinggi? Bisa. Orang-orang Jepang, saudara, belakangan ini banyak yang mereka minta tinggi karena postur orang Jepang itu kan pendek. Tahu-tahu sekarang mereka bisa meninggikan badan sampai 10 cm. Bagaimana caranya? Tulang kering mereka potong. Dipotong tulang kering, kemudian dipakein pen, saudara. Loh kok bisa begitu? Karena subhanallah, Allah punya ciptaan yang namanya tulang, saudara. Itu kalau ada orang patah, nggak diobatin, tetap aja dia nyambung sendiri. Cuman kalau nggak diobatin, nyambungnya aut-autan. Nah, jadi nih tulang nih patah, begini patahnya. Didiamin nggak diobatin, ya nyambung begini. Karena serabut dia akan terus keluar. Serabut itu akan bertemu dengan serabut tulang yang satu dan dia akan menyatu. Nah, makanya kenapa dukun patah tulang bisa mengerjakan orang yang patah tulang diperbaiki? Karena memang sudah sunnatullahnya, asal posisinya ditarik aja. Ini posisi tarik, lempengin, ikat, dia bakal baik sendiri ya, kawan. Akan nyambung sendiri. Hanya bahayanya kalau dukun patah tulang yang baru belum ahli, begitu ini ditarik, disatukan, ada saraf yang kejepit.
Atau ada urat yang kejepit sehingga orang bisa lumpuh, ya ikhwan. Nah, kalau kelebihan di dunia kedokteran, saudara, kalau yang namanya dukun patah tulang kan dia pakai perasaan. Dia ngerasain, ini urat nih. Wah, ini jangan kejepit nih, pakai perasaan. Kalau dokter kan bukan pakai perasaan. Di foto. Ada scan, ada foto, saudara, ada ronsen. Di ronsen dia lihat. Oh, ini ada urat-uratnya di sini bahaya. Ini saya harus operasi. Kalau gitu urat yang ini diamankan, saraf ini yang diamankan, baru ini kita tarik. Jadi biasanya kalau operasi tulang seperti itu, dokter lebih banyak berhasilnya. Tapi bukan berarti dukun patah tulang tidak berhasil. Enggak, dukun patah tulang banyak yang berhasil. Selama dia ahli dan bisa hati-hati terhadap urat, terhadap saraf, ya ikhwah. Nah, jadi jangan kaget, oh kok dukun patah tulang bisa ya, tulang patah bisa disambung lagi. Dia itu mendudukin aja, asal dudukannya pas, selesai diikat. Nah, nanti tulang itu akan nyambung sendirinya dengan izin Allah. Nah, makanya di Jepang begitu. Jadi dijauhin 10 cm, dipakein pen, besi, lama-lama serabut tulang yang atas sama serabut tulang yang bawah nyambung ya ikhwan. Begitu nyambung dalam waktu 6 bulan udah jadi tulang. Dalam waktu 1 tahun udah bisa jalan pelan-pelan. Dalam waktu 2-3 tahun badannya udah tinggi. Nah, jadi ini hukumnya apa? Ini kan jirahatut tajmil. Tajmil dalam segi tingginya tubuh, tajmil hidung yang pesek jadi mancung, saudara. Kemudian tajmil muka yang tadinya kerut, usia udah tua, tahu-tahu jadi muda lagi. Nah, ini hukumnya apa? Ini termasuk fikhun. Nah, maksud saya tanya hukumnya apa? Berarti saya yang nanya ya, bukan antum yang nanya. Nah, jangan ntar ente nanya anda lagi. Nah, udah anda nanya, ente nanya, nggak kelar-kelar itu masalah. Nah, baik. Nah, masih sebelum kita akhiri, saudara, fitip masih ada taghyiru jins, mengganti jenis kelamin. Nah, ada terjadi sekarang. Jenis kelamin laki bisa diganti jadi perempuan. Bagaimana caranya? Tanya dokter. Saudara, jenis kelamin perempuan bisa dibikinin jenis kelamin laki. Nah, ini zaman sudah seperti ini. Ini bagaimana ini hukumnya? Ya, ulama mengatakan haram, tapi kan kita sebagai penuntut ilmu perlu menjajaki. Apa sih dalilnya? Apa sih argumentasinya? Apa sih kaidah yang digunakan, saudara? Nah, sebagai pelajaran buat kita, sehingga nanti kalau ada hal-hal serupa atau ada hal lain, insya Allah kita jadi punya modal untuk menjawab perkara-perkara yang merupakan fikhun nawazil. Begitu juga at-talqihul istina'i. Ini bayi tabung, saudara. Nah, bagaimana ada bayi tabung, atau bagaimana kalau ada sperma seorang laki-laki dititip di rahim seorang perempuan yang bukan istrinya. Ini apa hukumnya, saudara? Karena suami istri lama nggak punya anak. Saudara, mau bayi tabung pun susah, akhirnya sperma laki-lakinya diambil, disuntikkan. Saudara, untuk dimasukkan, disimpan di rahim perempuan yang bukan istrinya. Apakah ini anak, nasabnya bisa sabit atau tidak, atau bagaimana? Ini juga merupakan fikhun nawazil. Termasuk isti'malul adwiyah liman il-haid wal hamil. Termasuk penggunaan obat untuk menghentikan haid atau mempercepat haid. Ini biasanya suka digunakan kalau lagi musim haji nih. Perempuan-perempuan yang datang dari negeri jauh-jauh. Dia udah ngitung, wah besok pas mau tawaf ifadah saya akan haid ini. Apa boleh minum obat untuk menahan haidnya atau sebaliknya mempercepat haid? Ini fikhun nawazil. Ini termasuk fikih dari perkara-perkara yang baru. Begitu juga fil qadha. Dalam dunia peradilan, saudara, ada al-hukmu bil qara'in. Nah, bagaimana tuh kalau hakim menghukum bukan dengan bukti-bukti yang apa? Yang fakta, saudara, tapi dia dengan indikasi-indikasi. Oh, karena indikasinya begini, indikasi begini, terus dia hukum orang. Boleh apa enggak? Atau dengan bukti terbalik. Nah, apa boleh itu dalam syariat Islam bukti terbalik seperti yang banyak terjadi saat ini. Orang punya harta banyak, saudara, enggak ada bukti dia korupsi. Akhirnya disuruh buktikan kalau dia dapat dari jalan yang halal. Nah, itu bukti terbalik itu, saudara. Apa boleh di dalam syariat Islam? Nah, kita jangan biarkan ini diolah oleh DPR, diolah oleh sarjana hukum yang nggak ngerti syariat Islam. Dikelola ini, saudara, oleh rezim yang nggak paham Islam. Ulama nggak dilibatkan, bahaya.
Karena dalam Islam ada ajaran-ajaran ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan untuk saudara memfatwakan hal tersebut. Nah, begitu juga hal yang baru seperti hawaditsus sayyarat, saudara. Nah, bagaimana nih kecelakaan kendaraan? Apa semua kecelakaan kendaraan itu kita sebut al-qatlul khata' atau syibhul amad? Sebab bukan nggak mungkin juga ada orang membunuh orang lain pura-pura kecelakaan. Nah, ini bagaimana ini pembuktiannya? Nah, bagaimana ini penentuan hukumnya, saudara? Nah, karena kan kalau zaman sekarang ini yang namanya kendaraan bermotor, motor, mobil banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ini mau dimasukkan ke dalam klasifikasi qatl yang mana? Al-qatlul amad, al-qatlul khata' atau al-qatlu syibhul amad, saudara? Lalu kalau terjadi ada orang yang pura-pura khata' padahal dia punya niat, saudara, untuk membunuh orang, ini bagaimana pembuktiannya? Nah, dan bagaimana penentuan hukumnya? Itulah kurang lebih fiqhun nawazil. Wa ala kulli hal hadhihi mustajaddat tahtaj ila hukmin syar'i. Mustajaddat semacam ini semua perlu penetapan hukum syar'i. Wa li isdaril hukmi syar'i, dan untuk mengeluarkan, menetapkan hukum syar'i yahtaj ila fatwa. Nah, tidak bisa tidak, itu membutuhkan fatwa. Wal fatwa yahtaj ila dawabit. Dan fatwa itu tentu ada aturannya, ada syaratnya, ada tata caranya. Itulah yang tadi dibahas oleh Syekhuna Al-Karim Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Ad-Doktor Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Qadir Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau sudah panjang lebar menjelaskan kepada kita, ya ikhwan. Jadi apa yang beliau jelaskan memang sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita dan sangat bermanfaat insya Allah. Nah, baiklah ya ikhwan, karena saya lihat waktu sudah 3:30, hampir 3:30. Sebetulnya hari ini saya mau tampilkan yang saya janjikan waktu itu, masih berkaitan. Ini penting sekali kalau untuk fatwa, saudara. Waktu itu terakhir kita pernah bahas talfik, jangan mencampur adukan madhab, karena setiap madhab punya metodologi. Nah, ini untuk fatwa penting. Untuk seorang mufti, dia mesti tahu kalau dia ingin memberikan fatwa kepada madhab Syafi'i, metodologi Imam Syafi'i bagaimana sih? Jangan kepada orang yang bermadhab Syafi'i diberikan fatwa dengan metodologi madhab Hanafi. Nah, jadi penguasaan metodologi ini juga penting. Sejauh mana pentingnya nanti akan kita bahas, jangan hari ini, di kesempatan yang lain. Jadi saya nggak jadi nih gunakan apa namanya, niatnya kita menggunakan TV, tapi saya perlukan waktu untuk ini sekitar 1/2 sampai 1 jam. Jadi saya pikir nanti di waktu yang lain kita punya banyak waktu, setiap hari Senin kita ketemu, insya Allah kita akan bahas. Asal diingatkan saya untuk membahas metodologi madhab, namanya metodologi madhab. Bagaimana cara masing-masing madhab berikhtihad untuk mengambil hukum dari sumbernya. Mereka punya metodologi. Nah, perbedaan metodologi mereka ini mengantarkan kepada perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, ya ikhwan. Insya Allah nanti akan kita uraikan. Paling enggak saya butuh waktu 1 jam, itu paling sedikit. Insya Allah di kesempatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan kita umumkan, kitab faraid udah selesai, sudah jadi, sudah ada di tangan Ustadz Haris, ya. Sudah ada di tangan Ustadz Haris. Ini yang akan kita gunakan untuk belajar faraid, yaitu di majelis ini. Kemudian sebagai saran, bagus sekali kalau Anda melanjutkan apa tadi yang disampaikan oleh Dr. Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus tentang fatwa, saudara. Ini ada buku Adabul Mufti wal Mustafti, saudara. Ini buku cukup lama, cukup klasik. Ini dikarang oleh Ibnu Shalah, saudara. Tadi juga disarankan oleh beliau untuk bisa baca. Ini yang karangan Ibnu Shalah ini, Adabul Mufti wal Mustafti. Ibnu Shalah ini wafat tahun 643. Nah, jadi buku ini sangat bagus sekali. Jadi kalau Anda mau tuh yang tadi dijelaskan oleh Habib kita secara rinci, apa syarat mufti, apa syarat muftati, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya, semua ada di sini. Dan beliau sendiri tadi sebutkan, ini salah satu maroji yang beliau gunakan, saudara. Bagus. Nah, kemudian masih ada satu lagi, ini kitab Al-Faqih wal Mutafaqih.
Cuman kalau lebih fokus yang adabul mufti, saudara. Nah ini ada khusus haji, ada kitab An-Nawazil fil Hajj. An-Nawazil fil Hajj. Di sini itu yang tadi kita cerita, bagaimana soal Jeddah. Nah di sini diungkapkan pendapat beberapa kelompok, yang ini mengatakan nggak sah, yang ini mengatakan sah, apa dalil masing-masing, saudara. Nah kemudian begitu juga soal Mina diperluas bagaimana. Kemudian banyak persoalan-persoalan baru lainnya, yaitu di dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya ditulis An-Nawazil fil Hajj. Maksudnya al-mustajaddat, hal-hal yang baru yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi banyak sekali kitab-kitab tentang nawazil, silakan, yaitu untuk kita bisa membacanya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan.